Kadang, kita berpikir bahwa yang bisa menghancurkan rumah tangga hanyalah orang ketiga. Seorang pelakor yang datang membawa senyum manis dan kata-kata racun di baliknya. Tapi siapa sangka, ternyata bukan hanya pelakor yang mampu merebut cinta seorang suami. Uang pun bisa, dingin, diam, tapi mematikan. Cinta yang dulu suci, bisa luntur hanya dengan lembaran ratusan juta. Suami yang dulu bersumpah setia, bisa pergi tanpa menoleh hanya karena tergiur dunia. Dan aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menyaksikan kepergiannya tanpa sempat bertanya mengapa. Namun, dari pengkhianatan itu, aku belajar satu hal. Bahwa kesetiaan tak diukur dari janji, tapi dari keteguhan hati menghadapi godaan. Dan ketika aku bangkit, aku sadar pembalasan terbaik bukanlah air mata, melainkan keberhasilan. Inilah kisahku. Tentang cinta yang dijual seharga 200 juta rupiah. Tentang luka yang menjelma jadi kekuatan. Dan tentang perempuan yang akhirnya membuktikan bahwa harga diri jauh lebih berharga dari cinta yang dibeli. Selamat datang di Gemiteling. Mari kita mulai. Dulu aku selalu berpikir, kebahagiaan itu sederhana. Bangun di pagi hari dengan senyum suamiku, Arka, yang menyapaku lembut sebelum ia berangkat kerja. Ciuman di kening, secangkir kopi hangat, dan obrolan kecil tentang rencana masa depan, semuanya membuatku yakin, kami adalah pasangan yang tak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Aku begitu percaya padanya, mungkin terlalu percaya. Rumah kami tak besar, tapi penuh tawa. Arka sering memelukku dari belakang saat aku memasak, mengatakan betapa ia bangga memiliki istri sepertiku, perempuan yang sederhana namun setia. Aku percaya, cinta kami kuat. Aku percaya, kesetiaan itu nyata. Hingga perlahan, sesuatu di matanya mulai berubah. Arka mulai sibuk. Ia bilang banyak proyek baru, peluang besar yang tak boleh dilewatkan. Aku tak menaruh curiga sedikit pun, karena aku tahu betapa kerasnya ia berjuang demi masa depan kami. Tapi malam demi malam, pulangnya makin larut, dan senyum di wajahnya tak lagi hangat seperti dulu. Ada jarak yang tumbuh tanpa kusadari. Suatu malam, ketika aku menyajikan makan malam, Arka hanya memandangi ponselnya. Tak ada obrolan, tak ada tawa. Aku mencoba bertanya lembut, tapi ia hanya menjawab singkat dan menatap ke arah lain. Entah sejak kapan, keheningan menjadi tamu tetap di meja makan kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku masih tak tahu bahwa perubahan kecil itu akan menjadi awal dari kehancuran besar. Aku masih percaya, jikapun rumah tangga ini hancur, pasti karena orang ketiga. Tapi ternyata, aku salah. Yang mampu merebut suamiku bukan pelakor, melainkan sesuatu yang lebih dingin dan berbahaya, uang. Sejak hari itu, Arka semakin jarang pulang tepat waktu. Ia mulai membawa pulang tumpukan dokumen, berbicara di telepon dengan nada tegang, dan sesekali tersenyum kecil yang aneh, bukan kepadaku, tapi pada layar ponselnya. Aku mencoba memahami, mungkin ia hanya sedang lelah, atau mungkin bisnisnya memang sedang menanjak. Aku tak ingin menuduh, aku hanya ingin tetap percaya. Namun, perubahan itu semakin nyata. Ia mulai berbicara dengan nada tinggi setiap kali aku bertanya tentang pekerjaannya. Aku melakukan ini untuk kita, katanya suatu malam, sambil menatapku tajam. Tapi entah kenapa, kata kita yang ia ucapkan terdengar semakin samar. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku mulai merasa kehilangan suamiku, bahkan saat ia masih berada di rumah. Sentuhannya dingin, pandangannya kosong, dan setiap kali aku mencoba memeluknya, ia menepis dengan alasan sedang lelah. Aku menangis dalam diam, mencoba mencari di mana letak salahku. Tapi semakin aku mencari, semakin aku sadar bahwa cinta kami perlahan mulai pudar, bukan karena orang lain, tapi karena sesuatu yang tak bisa kulihat. Suatu malam aku mendengar suara teleponnya di ruang tamu. Suaranya terdengar rendah, sedikit bergetar. Iya,
Aku tahu, tapi aku butuh waktu. 200 juta bukan jumlah kecil, katanya lirih. Aku tertegun di balik pintu, mencoba memahami maksud kata-katanya. 200 juta, untuk apa? Dan siapa yang menawarkannya? Malam itu aku tidak tidur. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. 200 juta. Sebuah angka yang mungkin tampak biasa bagi sebagian orang, tapi malam itu angka itu terdengar seperti ancaman. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar sedang menunggu di balik kata-kata itu. Pagi itu, Arka tampak begitu ceria. Ia berpakaian rapi, memakai jas abu-abu yang jarang ia kenakan, dan bahkan menyemprotkan parfum mahal yang dulu hanya dipakai saat acara penting. Saat aku bertanya hendak kemana, ia hanya menjawab singkat, ada pertemuan besar, doakan aku berhasil. Tatapan matanya penuh semangat, bukan untukku, tapi untuk sesuatu yang baru saja ia kejar. Sepeninggalnya, aku duduk di ruang tamu, menatap cangkir kopinya yang masih setengah penuh. Perasaanku aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa suamiku bukan lagi lelaki yang dulu kucintai. Tangannya kini menggenggam ambisi, bukan kasih sayang. Dan aku takut, ketika ambisi itu tumbuh, aku akan menjadi korban pertama yang dikorbankan olehnya. Sore harinya, ponselnya berdering di meja. Nama yang muncul membuatku terdiam, Kevin. Aku tak mengenalnya. Tapi pesan yang masuk setelahnya membuat dadaku sesak. Selamat, uang 200 juta sudah ditransfer. Semoga keputusanmu tidak membuatmu menyesal. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang pesan itu berulang kali, berharap aku salah. Tapi tidak, itu nyata. Arka telah menerima uang itu. Untuk sesuatu, untuk keputusan besar yang belum ku mengerti. Malamnya, ia pulang membawa amplop coklat dan ekspresi yang tak bisa kuterjemahkan. Ia duduk di hadapanku, lalu menarik napas panjang. Maaf, Ran, aku nggak bisa terusin ini. Aku harus memilih, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa suara, dan dari bibirnya keluar kalimat yang menghancurkan seluruh duniaku. Aku ingin kita berpisah. Aku tak menangis. Aku bahkan tak mampu bersuara. Aku hanya menatap wajahnya yang kini tampak asing. Di kepalaku, hanya satu hal yang terngiang, ternyata, 200 juta cukup untuk membuatnya menukar cinta yang dulu katanya abadi. Pagi itu terasa begitu dingin, bahkan sinar matahari pun seolah enggan menyentuh wajahku. Arka berdiri di depan meja makan, memegang amplop coklat yang kemarin ia bawa pulang. Ia menyerahkannya padaku dengan tangan yang sedikit bergetar. Tolong tanda tangani ini, Ran, katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata basah, lalu membuka amplop itu, surat cerai. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku salah apa, Arka? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Tapi Arka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan cincin kawinnya, lalu melepaskannya dari jari manisnya. Aku hanya ingin hidup baru. Tolong, jangan buat ini semakin sulit, katanya tanpa berani menatapku. Setiap kata darinya seperti pisau yang menorehkan luka di dadaku. Aku mencoba menahan air mata. Selama ini aku berpikir, kalau rumah tangga kami hancur, pasti karena pelakor. Tapi kali ini tak ada wanita lain di antara kami. Hanya selembar kertas, tanda tangan, dan 200 juta yang entah datang dari mana. Uang yang kini berhasil memisahkan dua hati yang dulu berjanji untuk tak pernah berpisah. Saat Arka pergi, langkah kakinya terdengar berat tapi pasti. Aku berlari ke jendela, berharap ia menoleh sekali saja. Tapi ia tidak. Ia masuk ke dalam mobil baru yang tak pernah kulihat sebelumnya, kilau catnya mencolok di bawah matahari, seperti sindiran paling kejam bagi perempuan sepertiku yang ditinggalkan tanpa alasan. Dan di saat mobil itu menjauh, aku sadar kisah cintaku telah berakhir bukan karena pengkhianatan tubuh, melainkan pengkhianatan hati yang dibeli dengan uang. 200 juta rupiah. Begitu murah harga cintaku di matanya. Begitu kecil nilainya dibandingkan dengan kepercayaanku yang selama ini kuberikan sepenuh jiwa.
Hari-hari setelah kepergian Arka terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan, tapi aku harus tetap melangkah. Rumah ini terasa terlalu sepi, terlalu sunyi, terlalu penuh kenangan yang kini hanya tinggal luka. Aku mencoba menghapus jejaknya, tapi setiap sudut masih menyimpan bayangannya, bau parfumnya, gelas favoritnya, bahkan sandal yang ia tinggalkan di depan pintu. Semuanya seperti ejekan. Namun di antara tangis dan kehancuran itu, perlahan tumbuh sesuatu dalam diriku. Bukan cinta, bukan rindu, tapi amarah. Aku marah pada kebodohanku sendiri, pada kepercayaanku yang buta, dan pada suami yang bisa menukar cinta dengan uang. Aku tahu, aku tak bisa hanya duduk menangis. Luka ini harus menjadi bahan bakar. Aku bersumpah, aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia, bahkan lebih baik darinya. Aku mulai melamar pekerjaan. Dunia kerja terasa asing setelah sekian lama menjadi ibu rumah tangga, tapi aku tak gentar. Aku punya tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku diterima di sebuah butik kecil sebagai asisten desain. Gajinya tak besar, tapi dari sana aku belajar lagi tentang arti perjuangan dan harga diri. Setiap malam aku menjahit, menata, mencipta, menyalurkan rasa sakitku menjadi karya. Suatu malam, saat aku lembur di butik, aku mendengar nama Kevin disebut oleh salah satu pelanggan yang sedang berbicara lewat telepon. Jantungku berdegup kencang. Nama itu, nama yang dulu muncul di pesan di ponsel Arka. Aku tak tahu mengapa, tapi firasatku mengatakan, lelaki bernama Kevin itu adalah kunci dari semua yang terjadi. Aku bertekad, suatu hari aku akan menemukan siapa dia sebenarnya. Dari malam itulah, aku berhenti menangis. Aku berhenti merasa kasihan pada diriku sendiri. Kini aku punya tujuan, mencari kebenaran di balik 200 juta itu. Jika uang bisa merebut suamiku, maka aku akan membalas dengan sesuatu yang lebih kuat dari uang, kesuksesan dan harga diri. Butik tempatku bekerja semakin berkembang. Aku mulai dipercaya menangani pelanggan besar dan ikut dalam proyek desain pakaian pesta. Di balik kesibukan itu, aku diam-diam menyelidiki nama Kevin. Setiap kali seseorang menyebut namanya di lingkaran bisnis, aku pasang telinga. Hingga akhirnya, sebuah informasi kecil menuntunku pada kebenaran besar. Kevin adalah tangan kanan dari seorang pengusaha wanita bernama Dinda Prameswari. Nama itu membuat tubuhku kaku. Dinda, mantan kekasih Arka sebelum ia menikah denganku. Wanita yang dulu rela ditinggalkan karena Arka memilihku. Aku sempat mengira Dinda sudah lama menghilang dari hidup kami, tapi ternyata aku salah. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Dan uang 200 juta itu adalah senjata balas dendamnya. Aku mencoba mencari tahu lebih dalam. Dari seorang rekan lama Arka, aku mendapat potongan percakapan. Dinda memang sengaja mendekati Kevin dan menyuruhnya menawari Arka investasi bisnis. Padahal, uang itu bukan modal, melainkan perangkap. Sebuah jebakan yang dirancang untuk menghancurkan rumah tanggaku dari dalam, tanpa perlu menyentuhku langsung. Tanganku gemetar ketika mendengar semua itu. Jadi, bukan hanya Arka yang bersalah, tapi juga wanita yang pernah kalah dan tak pernah bisa menerima kekalahan itu. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa suamiku rela mengkhianatiku demi uang yang ia tahu berasal dari masa lalunya sendiri. Ia menjual kepercayaanku, hanya untuk membuktikan harga dirinya di depan wanita lain. Malam itu aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang kini jauh berbeda. Tak ada lagi perempuan lembut yang dulu hanya tahu mencintai. Kini di mataku ada api dendam dan kekuatan yang baru lahir dari luka. Aku berbisik pada diriku sendiri, baik Dinda. Jika uang bisa menghancurkan hidupku, maka aku akan bangkit dengan kekuatan yang tak bisa dibeli oleh uang manapun. Setelah tahu kebenaran itu, aku berhenti menjadi korban. Luka yang dulu membuatku lemah kini menjadi sumber kekuatanku. Aku memutuskan berhenti dari butik tempatku bekerja dan memulai sesuatu dari nol, bisnisku sendiri.
Dengan sisa tabungan dan tekad yang nyaris membara, aku menyewa kios kecil di sudut kota dan membuka usaha fashion dengan namaku sendiri, Ran Atelier. Awalnya berat, tak ada pelanggan, tak ada bantuan, bahkan beberapa orang sempat menertawakanku. Perempuan ditinggal suami mau jual baju. Mana bisa, kata mereka. Tapi aku tak gentar. Setiap malam aku menjahit sendiri, memotong kain, mengirim pesanan. Aku ingin dunia tahu bahwa perempuan yang pernah dijatuhkan bisa berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Luka membuatku tumbuh, bukan hancur. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan Ran Atelier mulai dikenal. Desainku unik, berani, dan setiap pakaian yang kubuat seolah memiliki kisah tentang kehilangan, kebangkitan, dan pembuktian. Pelanggan mulai berdatangan, dan aku mulai mendapat undangan kerja sama dengan berbagai perusahaan besar. Ironisnya, salah satu di antaranya adalah perusahaan milik Kevin, orang yang dulu jadi perantara uang 200 juta itu. Aku hampir menolak tawaran kerja sama itu. Tapi setelah berpikir panjang, aku tersenyum. Tak ada pembalasan yang lebih indah daripada membuat mereka tak sadar bahwa perempuan yang dulu mereka rendahkan kini menjadi mitra bisnis yang mereka cari. Aku menandatangani kontrak itu dengan tenang, tanpa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu aku menatap papan bertuliskan, Ran Atelier, di depan tokoku yang mulai ramai. Hatiku hangat, bukan karena kesedihan, tapi karena kepuasan. Aku telah melewati badai, dan kini aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu, cepat atau lambat, Arka dan Dinda akan menyadari bahwa perempuan yang dulu mereka tinggalkan kini telah berubah menjadi seseorang yang tak bisa mereka sentuh lagi. Hari itu butikku sedang ramai. Beberapa pelanggan datang silih berganti, dan aku tengah membantu seorang wanita memilih gaun pesta berwarna perak. Saat aku mengangkat kepala, langkahku seketika terhenti. Di depan pintu, berdiri seseorang yang sudah lama tak kulihat, Arka. Ia tampak lebih kurus, wajahnya kusam, tapi tatapan matanya masih sama seperti dulu, hanya saja kini kosong, tanpa cahaya. Ia berjalan pelan menghampiri rak pakaian, memandangi deretan gaun dengan ekspresi tak tentu. Saya ingin pesan gaun untuk istri saya, katanya pada salah satu stafku tanpa sadar aku berdiri tak jauh darinya. Aku menahan napas. Jadi kini ia sudah menikah lagi. Tapi entah kenapa, suaranya terdengar hambar, tanpa kebahagiaan. Ketika stafku memanggilku untuk membantu memilihkan model yang sesuai, Arka menoleh. Seketika wajahnya memucat. Tangannya yang memegang ponsel terlepas, nyaris jatuh ke lantai. Rani, suaranya parau, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku hanya tersenyum tipis. Selamat datang di Ran Atelier. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arka? Ia tercekat, matanya menatap logo butikku yang terukir jelas di dinding, Ran, singkatan dari namaku. Dalam diam, aku bisa melihat penyesalan di matanya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya patah-patah. Ini, butik kamu. Aku mengangguk perlahan, lalu menjawab tenang, iya. Tempat yang berdiri dari kehancuran yang kamu tinggalkan. Arka terdiam cukup lama. Aku melihat air matanya hampir jatuh, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin ia tahu satu hal, bahwa uang 200 juta yang dulu ia anggap bisa membuatnya hidup bahagia, ternyata hanya membawanya kembali ke tempat yang kini berdiri lebih tinggi darinya. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, aku menatapnya dalam dan berkata pelan, uang bisa membeli banyak hal, Arka. Tapi tidak harga diri dan kesetiaan. Sejak pertemuan di butik itu, bayangan Arka kembali menghantui pikiranku, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena tatapan matanya waktu itu penuh penyesalan. Aku mencoba menepis rasa ingin tahuku, tapi takdir seolah punya cara sendiri untuk mempertemukan kebenaran. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara bisnis besar, dan tanpa kuduga, aku melihat Kevin di sana. Ia mengenaliku lebih dulu. Rani, kau jauh berbeda sekarang, katanya dengan senyum canggung. Aku menatapnya datar.
Dan kau masih sama, orang yang menjual kehancuran dengan harga 200 juta. Kevin terdiam lama, lalu menunduk. Kau harus tahu sesuatu, ujarnya lirih. Uang itu, habis dalam 3 bulan. Bisnis Arka gagal total. Dinda meninggalkannya begitu saja setelah menyadari Arka tak punya apa-apa lagi. Sekarang dia hidup berhutang, bahkan menjual rumah peninggalan orang tuanya. Aku terpaku. Ada perasaan getir di dadaku, antara lega dan iba. Kevin melanjutkan, Dinda juga bangkrut. Ia ditipu rekan bisnisnya, kehilangan semua harta. Aku hanya menyampaikan ini karena aku menyesal ikut menghancurkan hidupmu waktu itu. Aku tak menjawab, hanya menghela napas panjang. Rupanya karma tak pernah salah alamat, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menagih. Malamnya, aku duduk di balkon apartemenku yang kini mewah, hasil dari kerja keras dan air mataku sendiri. Angin malam membawa pikiranku kembali ke masa lalu. Aku teringat wajah Arka yang dulu penuh cinta, lalu berubah jadi dingin karena uang. Kini, uang itu pula yang membuatnya hancur. Hidup memang adil dengan caranya sendiri. Aku menatap langit, tersenyum kecil. Bukan karena bahagia melihat mereka jatuh, tapi karena aku akhirnya bebas dari bayangan masa lalu. Aku sudah menang, bukan karena mereka kalah, tapi karena aku berhasil bangkit tanpa harus menjadi seperti mereka. Dalam hatiku aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Kini aku mengerti, setiap kehilangan bukan hukuman, melainkan cara untuk menemukan diriku sendiri. Hujan turun deras malam itu ketika butikku sudah hampir tutup. Dari balik kaca, aku melihat sosok yang berdiri di bawah payung hitam, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat. Saat pintuku buka, ia menatapku dengan mata sendu yang sudah tak asing lagi. Arka, ia datang, bukan lagi dengan jas mahal atau mobil baru, melainkan dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh penyesalan. Rani, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Aku nggak punya alasan untuk minta maaf, tapi aku harus mengatakannya. Aku salah. Aku terlalu bodoh membiarkan uang mengaburkan segalanya. Aku pikir aku bisa bahagia dengan itu, tapi aku salah besar. Ia menunduk, air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa lelaki yang dulu kucintai dalam dirinya. Tapi yang kulihat hanya kehancuran dan penyesalan. Kamu nggak kehilangan aku karena Dinda, Arka, kataku pelan. Kamu kehilangan aku karena kamu sendiri yang menjual cinta kita. Kamu menukar kesetiaan dengan 200 juta, dan sekarang kamu datang membawa apa? Arka menangis, sesuatu yang tak pernah kulihat darinya sebelumnya. Aku nggak minta kau balikan, Ran. Aku cuma ingin kau tahu, setiap malam aku dihantui rasa bersalah. Aku kehilangan segalanya, uang, pekerjaan, bahkan diriku sendiri. Tapi kehilangan terbesarku tetap kamu. Ia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Dulu tangan itu pernah berjanji takkan melepaskanku, dan kini terasa asing di kulitku. Aku tersenyum lembut, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bisa memaafkan. Arka, maafmu ku terima, tapi kesempatanmu sudah kamu jual. 200 juta mungkin bisa beli hidup baru, tapi tidak bisa membeli waktu yang sudah terlewat. Aku sudah bahagia, bukan dengan orang lain, tapi dengan diriku sendiri. Ia menunduk, terisak pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar kalah, bukan oleh dunia, tapi oleh kesalahan yang ia buat sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Arka, hidupku kembali tenang. Aku sudah benar-benar memaafkan masa lalu, meski tak akan pernah melupakannya. Tapi rupanya, takdir belum selesai bermain dengan kisahku. Suatu siang, saat aku sedang mengecek laporan produksi, asistenku datang terburu-buru. Bu Rani, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya penting. Aku mengangguk dan melangkah ke ruang tamu butik. Tapi langkahku terhenti seketika ketika melihat siapa yang berdiri di sana. Wanita dengan riasan pudar, mata sembab, dan pakaian sederhana, Dinda. Mantan kekasih suamiku.
Orang yang memberinya uang 200 juta dan menghancurkan rumah tanggaku. Tapi kini, ia bukan lagi Dinda yang angkuh. Ia tampak rapuh, seperti bayangan dirinya sendiri. Rani, suaranya lirih. Aku nggak datang untuk minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku butuh pekerjaan. Bisnisku bangkrut, semua orang meninggalkan aku. Aku dengar kamu punya butik besar, tolong, izinkan aku bekerja di sini. Aku janji nggak akan bikin masalah. Aku menatapnya lama. Di dalam hatiku, ada perang antara dendam dan iba. Dulu ia menghancurkan hidupku dengan uang, dan kini ia datang padaku karena tak punya uang sama sekali. Dunia benar-benar berputar dengan caranya sendiri. Akhirnya, aku tersenyum tipis. Baik, Dinda, kamu bisa mulai besok. Tapi ingat, di tempat ini, kita bukan musuh. Aku bosmu, dan kamu karyawan. Tidak lebih. Ia terdiam, lalu menunduk sambil menangis. Aku tahu tangisnya bukan hanya karena malu, tapi juga karena akhirnya ia menyadari arti kehilangan yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku melihat Dinda bekerja sungguh-sungguh. Ia tak lagi sombong, tak lagi menantang. Dan anehnya, melihatnya seperti itu tidak memberiku kepuasan, justru membuatku sadar bahwa aku sudah benar-benar sembuh. Aku tidak lagi ingin membalas. Luka yang dulu membakar kini telah menjadi api yang menghangatkan. Aku telah menang, bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku sudah berdamai dengan masa laluku. Setahun berlalu sejak semuanya berubah. Butikku kini berkembang pesat, aku membuka cabang baru di kota lain, dan hidupku terasa lebih damai dari sebelumnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi dendam. Kadang aku masih teringat Arka dan Dinda, tapi bukan dengan benci, melainkan dengan rasa syukur karena dari mereka, aku belajar arti kehilangan dan kebangkitan. Suatu pagi, aku menerima surat di meja butikku. Tanpa nama pengirim, hanya secarik kertas sederhana dengan tulisan tangan yang kukenal, tulisan Arka. Terima kasih sudah memaafkan, Rani. Aku sekarang bekerja di luar kota, mencoba memperbaiki hidupku. Dinda juga sudah kutemui, dan kami sama-sama menyesal. Semoga kamu selalu bahagia, karena kamu pantas mendapatkannya, Arka. Aku menutup surat itu dengan senyum kecil. Tidak ada amarah, tidak ada luka yang tersisa. Dalam diam, aku berbisik, terima kasih karena pernah menghancurkan aku, karena dari situ aku menemukan diriku sendiri. Kadang, orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan kita arti keteguhan. Dinda masih bekerja di butikku hingga kini. Hubungan kami tak pernah kembali seperti dulu, tapi cukup baik untuk saling menghargai. Ia sering berkata, aku dulu pikir uang bisa beli cinta, ternyata uang cuma bisa beli waktu. Dan waktu itu akhirnya habis. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Dalam hati aku tahu, hidup telah mengajar kami dengan caranya masing-masing. Kini aku berdiri di depan cermin butikku, menatap bayangan perempuan yang dulu hancur tapi kini tegar. Kupikir hanya pelakor yang bisa merebut suamiku, bisikku pada diri sendiri, tapi ternyata uang pun bisa. Namun yang tak bisa direbut siapapun adalah harga diriku. Aku menatap keluar jendela, menatap langit pagi yang cerah. Aku telah menutup bab pahit hidupku, dan kali ini aku menutupnya dengan senyuman. Dan itulah kisah hari ini. Kadang, kita baru benar-benar tahu siapa yang tulus mencintai kita bukan saat semuanya indah, tapi ketika dunia mulai goyah. Karena cinta yang sejati tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa direbut dengan rayuan, dan tak bisa hilang hanya karena luka sesaat. Buat kalian yang sedang diuji oleh kehilangan, percayalah, Tuhan tak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Jaga hati, hargai diri, dan jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak cukup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.